Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan kalibrasi termometer dengan skala sembarang secara tepat. Peserta didik dapat memahami perbedaan antara suhu dan kalor. Kemudian juga bisa menjelaskan pengertian termometer dan membedakan skala beberapa termometer dengan benar. Selain itu, diharapkan juga bisa menjelaskan pengertian kalor, juga dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, ukuran, dan wujud benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar istilah suhu ataupun kalor. Nah, apakah kalor dan suhu itu adalah dua hal yang sama? Kita pertama akan membahas tentang suhu. Suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dingin suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan sifat termometrik zat yang dijadikan sebagai pengisi termometernya. Ada banyak jenis termometer, baik itu termometer manual ataupun termometer digital. Suhu itu ukuran derajat panas dingin suatu benda. Panas itu adalah energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Suhu termasuk dalam besaran pokok dan satuannya adalah Kelvin. Skala Kelvin ini tidak dikalibrasi atau tidak ditentukan berdasarkan titik lebur titik didih air, tapi berdasarkan batasan energi yang dimiliki oleh benda. Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu dan bekerjanya berdasarkan sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat maksudnya adalah sifat fisik suatu zat yang akan berubah jika ada perubahan suhu. Misalnya volume zat cair, panjang logam, hambatan listrik, tekanan gas, warna filamen, dan itu nanti masing-masing akan membedakan jenis-jenis termometernya. Misalnya kalau sifat termometrik yang berubahnya volume zat cair, maka nanti menjadi termometer zat cair dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan skala pada termometer? Ada titik tetap atas atau disingkatnya TA dan titik tetap bawah atau disingkatnya TB. TA ini adalah titik beku air dan TB itu adalah titik didih air. Jadi untuk mengkalibrasi termometer atau menetapkan tanda-tanda untuk pembagian skala pada suatu termometer, pertama itu langkahnya adalah menentukan titik bawah, kemudian menentukan titik atas, menentukan jumlah skala di antara. Nah, terdapat beberapa skala atau satuan suhu termometer yang sering kita gunakan, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Rankine. Masing-masing ini memiliki perbedaan seperti pada gambar ya. Misalnya Celsius, titik lebur esnya di 0 derajat dan titik didih airnya di 100 derajat. Di mana skalanya dari 0 ke 100 itu adalah 100. Nah, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin masing-masing memiliki angka-angka yang berbeda. Diharapkan kalian dapat mengkonversi suhu dari satu satuan ke satuan yang lainnya, misalnya dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Kelvin ke Celsius dan sebaliknya. Caranya adalah dengan menentukan perbandingan skala tiap termometer. Celsius banding Fahrenheit banding Reaumur banding Kelvin banding Rankine itu skalanya adalah 100 banding 180 banding 80 berbanding 100 berbanding 180. Kemudian lihat titik bawahnya. Kalau Celsius karena titik bawahnya dimulai dari 0 maka cukup C per 100. Tapi karena Fahrenheit itu 32 maka harus dikurangi 32. Begitu juga yang Kelvin. Nanti hasil akhirnya didapat perbandingannya adalah C per 5 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan R per 4 sama dengan K min 273 per 5 sama dengan Rankine min 492 per 9. Dan nanti kita cukup gunakan sesuai yang mau dicari. Misalnya kalau disuruh mengkonversi Celsius ke Fahrenheit, maka persamaannya hanya yang C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Kalau misalnya disuruh mengkonversi dari Celsius ke Reaumur, maka persamaan yang digunakannya adalah C per 5 sama dengan R per 4.
Nah, ini ada contoh untuk dua termometer. Misalnya punya termometer X dan Y. Maka untuk membuat rumus perbandingannya, nah ini suhu pada termometer X dikurangi titik bawah termometer X per titik atas dikurangi titik bawah. Begitu juga untuk yang termometer Y. Contoh soal, misalnya pada termometer Celcius nih, dia menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Diminta nyatakan skala tersebut dalam reaumur Fahrenheit dan Kelvin. Jadi ini konversi suhu dari Celcius ke reaumur Fahrenheit dan Kelvin. Nah, ini ya caranya, silahkan diperhatikan. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan. Contoh berikutnya, ini kalau punya termometer X. Titik bawah suatu termometer X adalah minus 20, sedangkan titik atasnya 130. Berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer X bila digunakan untuk mengukur suhu suatu benda pada 50 derajat Celcius? Jadi ini mengkonversi Celcius ke satuan X. X ini adalah termometer baru misalnya. Jadi kita harus membuat rumus sendiri nih. Termometer Celcius dan termometer X. Jadi digambarkan titik bawah, titik atas untuk masing-masing termometer. Tadi kalau yang Celcius kan C per 100 ya. Nah, kalau yang termometer X, karena titik bawahnya ada di minus 20, maka harus dikurangi minus 20, maka nantinya X plus 20 dibagi skalanya dari minus 20 ke 130, itu skalanya adalah 150. Nanti didapat X nya 55 derajat X. Nah, kalau tadi suhu itu adalah ukuran panas dingin suatu benda. Nah, kalau kalor itu adalah energi yang berpindah. Energinya adalah energi panas ya. Jadi kalau ada panas yang mengalir atau panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, barulah itu disebut kalor. Jadi antara suhu, panas, kalor itu tiga hal yang berbeda. Kalor ini besaran turunan, simbolnya huruf Q, dan satuannya joule. Jadi sama seperti satuan usaha energi ya, joule. Nah, ini tugas 2. Silahkan beri penjelasan benar atau salah. Pernyataan yang pertama, suhu adalah panas, itu benar atau salah, silahkan dikasih penjelasannya. Dan berikutnya, nah ini juga masih tugas 2 ya. Suatu benda suhunya 90 derajat Celcius, diminta dikonversikan ke dalam skala Fahrenheit, reaumur, dan Kelvin. Serta yang nomor 3-nya ini termometer skala X dirubah menjadi dalam Celcius. Kita lanjutkan dulu. Nah, ketika pada benda mengalir kalor atau ketika suatu benda diberi kalor, maka akan ada 3 hal yang akan dialami benda, yaitu benda mengalami perubahan suhu, kemudian lama-kelamaan dia memuai, baru akhirnya akan mengalami perubahan wujud. Di bagian ini diharapkan kalian bisa menentukan berapa kalor yang diperlukan untuk perubahan suhu, untuk pemuaian, ataupun untuk perubahan wujud. Nah, kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem besarnya adalah Q sama dengan MC delta T. Dengan M-nya adalah massa benda, C-nya adalah kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, harap diperhatikan satuannya. Kalau massanya dalam gram, maka kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius. Tapi kalau massanya dalam kilogram, maka kalor jenisnya dalam joule per kilogram Celcius. Dan kalornya pun mengikuti. Kalau M-nya dalam gram, C-nya dalam kalori per gram Celcius, maka Q-nya dalam kalori. Tapi kalau M-nya dalam kilogram, C-nya dalam kilogram joule per kilogram Celcius, maka Q-nya pun dalam joule. Pemuaian. Yang kedua, pemuaian ini merupakan perubahan ukuran dimensi geometris suatu benda sebagai reaksi yang dialami ketika partikel menyusun zat tersebut mengalami kenaikan suhu. Jadi pemuaian itu bisa dialami oleh zat cair, zat padat, ataupun gas.
Pemuaiannya bisa ada 3 jenis, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang ini ukuran panjang mula-mulanya L0, panjang akhirnya LT. Dia mengalami pertambahan panjang delta L. Nah, ini bisa dicari rumus delta L-nya adalah L0 alfa delta T. Nanti untuk yang pemuaian luas ataupun pemuaian volume, rumusnya mirip-mirip. Jadi kalau untuk delta A atau pertambahan luas itu A0 luas mula-mula kali beta kali delta T, di mana betanya itu adalah koefisien muai luas. Hubungan beta dengan alfa, beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, untuk yang volume juga sama aja. Delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. V0-nya volume mula-mula, gammanya adalah koefisien muai volume, di mana gamma itu 3 kali alfa. Nah, ini pemuaian gas, bisa dibaca saja. Nah, ini perubahan wujud zat. Kalau dari padat ke cair namanya apa? Kalau dari cair ke padat namanya apa? Dari padat ke gas, dari gas ke cair. Nah, silakan bisa dicari contohnya masing-masing. Misalnya, kalau dari padat menjadi cair itu artinya melebur, misalnya es batu menjadi air. Atau dari cair ke gas itu namanya menguap. Contohnya misalnya air yang mendidih. Silakan bisa dicari contoh-contoh lainnya untuk perubahan wujud benda. Berapa kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud benda? Nah, itu besarnya adalah Q sama dengan M kali L, di mana Q-nya kalor, M-nya massa. Nah, L-nya itu adalah kalor laten lebur atau kalor laten didih. Untuk tiap zat besarnya berbeda-beda. Nah, ini contoh soal, misalnya berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es untuk merubah 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada minus 12 derajat Celcius. Nah, ini tidak bisa langsung pakai satu rumus karena ada beberapa proses yang harus dilewati. Tadinya kan air pada suhu 20 derajat Celcius, dia harus berubah dulu menjadi air pada suhu 0 derajat. Itu adalah Q1. Kalor perubahan suhu besarnya MC delta T. Nah, setelah airnya berada pada suhu 0 derajat, air ini akan berubah wujud. Air 0 derajat berubah wujud menjadi es pada suhu 0 derajat. Maka kalor yang diperlukannya adalah kalor untuk perubahan wujud, yaitu Q2, MS dikalikan kalor lebur es. Baru setelah itu, untuk mencapai es pada suhu minus 12 derajat Celcius, maka ada kalor yang diperlukan, yaitu Q3 MS kalor jenis es kali perubahan suhu. Nanti baru kalor total yang diperlukannya adalah jumlah dari Q1 plus Q2 tambah Q3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.